Asus VivoBook S14. Seri ini ada 4 pilihan warna yaitu red, green, white, and black. Cocok buat lu yang hidupnya suka warna-warni. Dengan desain yang menurut mata gue nggak bakalan banyak protes. Mungkin protesnya cuman ada di bezel layarnya aja yang masih kurang lebar di bagian atas, jadi kelihatan masih kaku dan mengganggu pandangan mata. Dibekali dengan port yang udah memenuhi standar kebutuhan zaman sekarang dengan satu kali jack audio 3,5 mm, satu USB Type-C Gen 1 serta satu HDMI 1.4, satu USB Type-A 3.1 Gen 1 dan charging port di sebelah sisi kirinya. Sedangkan di sisi kanannya terdapat dua kali USB Type-A 2.0 serta terdapat micro SD card reader. Meski perannya jarang dipakai, tapi bagi para konten kreator ataupun kang foto, port ini masih cukup berguna lah ya. Di bagian belakang seperti biasa ada dua lubang speaker dan terdapat intake udara yang menurutku pelit banget buat masalah ventilasi karena cuman seiprit begitu. Harusnya bisa dibikin manjang dan lebaran dikit biar udara yang masuk bisa lebih maksimal buat ngademin suhu komponennya. Layarnya dibekali dengan resolusi 1920 x 1080 Full HD 14 inch dengan spek rasio 16:9. Panelnya menggunakan IPS, LED backlit, anti-aging 45%, anti glare display dengan 85% screen body to ratio. Ya seperti yang gue bilang di awal, bezelnya masih kelihatan tebel apalagi di bagian atas. Mungkin karena ada penempatan kamera jadi dibikin tebel yang sangat mengganggu keindahan. Yang bikin istimewa dan beda dari yang lain yaitu di enter keyboardnya ada aksen kuning-kuningnya gitu. Untung nggak ngambang dan nggak bau. Kalau masalah keempukan standar nggak ada yang istimewa. Tombolnya lengkap dan tombol powernya yang pasti gabung sama keyboard. Tapi gue suka sih dengan desain kotak-kotak dan punya 3 tingkat kecerahan. Ya yang beda cuman di enternya doang ada aksen warnanya. Gue nggak tahu itu motif dari Asus apaan. Kenapa dikasih warna begitu? Mungkin buat memperindah pandangan atau menambah nilai jual dari si laptop tersebut. Untuk touchpadnya juga udah support 4 jari, gesture support, jadi nggak usah tekan-tekan lagi kalau mau scroll down ataupun scroll up. Oh ya, di touchpadnya juga ditambahin fingerprint yang mungil kayak tompel, mungkin gantinya dari numpad. Karena seri ini nggak dikasih numpad, padahal seri Asus ada numpadnya semua. Tapi kenapa di seri ini nggak dikasih numpad? Ini adalah salah satu yang wajib bagus di masalah kamera kalau buat para cewek-cewek. Kayaknya lu nggak boleh banyak minta karena resolusinya cuma 0,9 megapiksel 16:9, 1280 kali 720 HD doang kayaknya. Ya yang jelas bakalan burik meski di pencahayaan yang cukup kalau dipakai buat aktivitas ngezoom ataupun gamit. Salah satunya kalau mau bagus ya lu harus beli eksternal kamera buat nutupin kekurangan kameranya. Buat masalah speaker lu pasti tahu lah kalau Asus pasti ngegandeng brand ternama yaitu Harman Kardon. Jadi nggak perlu ragu lagi sama kualitas suaranya yang menurut gue udah cukup buat nonton YouTube biru di tengah malam.
Spesifikasinya dibekali dengan Ryzen 7 4700U with Radeon grafik 7 nanometer, 8 core, 8 thread, memorinya 8 GB 2 channel, DDR4, grafik cardnya Radeon Vega 512 GB, sangat membagongkan ya. Speed SSD-nya untuk read-nya itu 1840 Mbps dan write-nya ada di 940 Mbps. Cukup buat copy paste film bagus yang resolusinya masih 3GP, itu udah ngebut banget sih. Di pengetesan Cinebench R15 dengan 5 kali run, single core-nya stabil di run ke-1, run ke-5. Multicore-nya juga ada peningkatan di run ke-4, 3, dan 5. Sedangkan buat R20 single core-nya cukup bagus, naik di run ke-5 sampai 470 poin. Dan multicore-nya juga sama, naik di run ke-5 hingga 2653 poin. Meski grafik card-nya Radeon Vega 5 12 GB, tapi tetap gue coba buat 3D modeling dengan Blender template BMW dengan skor GPU-nya dapat 6 menit 7 detik, sedangkan GPU-nya dapat 8 menit 20 detik. Masih bisa lah buat diajak 3D editing. Buat iseng-iseng bosen kerja atau nugas, apa salahnya kita coba main game. Game yang gue coba yaitu Valorant dengan set low masih lanjai banget, aman buat mabar asal ping dan sinyal lancar aja biar gak maju mundur. Spike down A. Down and out. Stim beacon here. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's on it. Never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. One enemy remaining. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kalau ngomongin masalah daleman, kayaknya nggak enak kalau nggak dilihat. Di sini baterainya ada 3 sel 50 watt hour. Pokoknya jangan males buat bawa charger karena chargernya kecil, enteng, nggak bikin pundak lu pegel. Heatsinknya cuma satu, minimalis banget kayak cacing di musim kemarau, kurus kering. Dan kipasnya yang standar, udah gitu intake-nya kayak lubang semut lagi, cuman beberapa garis doang bisa dihitung. Masalah upgrade, lu bisa upgrade dengan opsi 8 GB karena yang 4 GB udah tanem di motherboard, jadi totalnya 12 GB. SSD-nya juga bisa ditambah karena masih ada satu slot kosong yang bisa lu isi kalau 512 bawaannya masih kurang banyak buat lu.